kita mau bilang ya ke teman curhat terutama ya bahwa energi terbarukan bukan hanya ngomongin teknologi. Ya. Itu saya sepakat banget, Bu. Teknologi kalau nggak ada orangnya juga gimana? Teknologi kalau tidak disupport dengan ekosistem yang seharusnya, tidak ada kebijakan yang pro, itu juga nggak bisa. Ya. Di dalam podcast ini kami mengundang interaksi, ya interaksi dengan teman curhat. Ya kita sebutnya teman curhat nih ya, pemirsa untuk curhat energi ya. Tapi selain itu di Road to Indo EBTKI Connects kita juga punya banyak kegiatan. Nah podcast ini salah satunya. Ya selain itu kita juga punya sport events. Wah, apa hubungannya tuh energi terbarukan dengan sport event? Kita lari membawa misi. Itu yang kami mau ajak kepada para runners ya. Jadi nanti yuk bantuin kita yuk untuk promosi energi terbarukan. Jadi tolong join karena dengan join di race-nya Indo EBTKI Connects itu teman curhat juga berkontribusi pada transisi energi. Luar biasa ya. Oh iya jelas banget tuh. Misalnya kita lari 5 km. Itu yang kami coba dan nanti kami ingin sekali membantu ya mitra-mitra dari Indo EBTKI Connects ini, terutama yang bergerak di bidang EBTKI tadi ya, kami ingin membantu dengan membuat ruang kreatif untuk memperkenalkan energi terbarukan, baik itu misalnya teknologinya ya maupun pesan-pesan lainnya. Ini ada loh cara yang lebih kreatif gitu. Jadi podcast ini kami harapkan menjadi satu sesi ruang diskusi yang ringan dan casual dan boleh siapa aja. Jadi teman curhat nih nggak harus jadi ahli ya di sini, nggak harus jadi ahli dan nggak harus jadi aktivis untuk ikut serta di podcast ini. Go ahead, bagi kebijakan. Itu kan sangat efektif ya sinerginya seperti itu. Oke, selamat pagi pemirsa teman curhat dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi bersama saya Arif Nur Hidayat di Curhat Energi. Kali ini adalah episode kedua ya, dan kita mengundang tamu yang luar biasa. Beliau adalah praktisi, bisa dibilang pakar ya, yang sekarang ada di Dewan Energi Nasional. Dan akan saya perkenalkan Bapak Satya Widya Yuda. Selamat pagi Pak Satya. Selamat pagi Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kali ini saya juga ditemani oleh influencer yang luar biasa, Mbak Putri Meltasari. Selamat pagi. Halo teman-teman Curhat Energi, perkenalkan saya Putri Meltasari, salah satu co-founder dari komunitas yang fokus mengkampanyekan isu lingkungan yaitu Trust Ranger Indonesia. Oke, jadi apa aja tuh Mbak kegiatannya? Kalau lingkungan berarti ada hubungannya juga dengan energi? Betul banget, jadi kebetulan salah satu pilar kita itu adalah energi terbarukan dan juga waste management. Sebelum kembali ke Pak Satya ya, saya mewakili masyarakat energi terbarukan Indonesia dan juga Curhat Energi ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada Bapak Norman Ginting ya selaku Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia yang baru ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulfan Zahar yang telah memimpin Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia ini dengan sangat luar biasa. Podcast ini pun hadir karena kepemimpinan beliau. Mudah-mudahan METI semakin maju dan kolaborasi antara pengurus baru dan pengurus lama tetap berjalan dan kita bisa memajukan energi terbarukan di Indonesia dengan lebih baik dan semakin matang. Oke Pak, sekarang kita langsung berdiskusi nih Pak. Kita tuh penasaran sih Pak, sebenarnya Dewan Energi Nasional itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Pak ya? Ya, Dewan Energi Nasional itu sudah dibentuk cukup lama. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi, itu meminta di dalam Undang-Undang Energi itu untuk segera dibentuk Dewan Energi Nasional. Ya, maka kenapa Dewan Energi Nasional itu periode pertamanya dimulainya tahun 2009. Ini yang tidak diketahui oleh publik, karena publik kaget pada waktu kami dilantik Presiden Prabowo kemarin, tanggal 28 Januari, mereka berpikir ya masyarakat, ada dewan baru ini, gitu. Padahal tidak. Kita sudah tahun 2009, jadi saya itu masuk di periode ketiga, dan alhamdulillah terpilih kembali di periode keempat.
semenjak DEN didirikan. Jadi 2009 ya, dari 2009 ya, sejak zamannya Pak SBY ya. Dari zaman Pak SBY. Pak SBY. Karena memang undang-undang energi itu yang disahkan oleh DPR tahun 2007 itu zaman pemerintahan Pak SBY yang kedua. Yang kedua. Ya, jadi kita saksikan bahwa Dewan ini dibentuk berdasarkan undang-undang. Ini yang membedakan dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin ada dewan yang dibentuk dengan Kepres, tapi kalau Dewan Energi Nasional ini permanen. Ya, selama undang-undang masih mengamanahkan kita untuk tetap menjalankan fungsinya seperti yang ada di dalam undang-undang undang-undang energi, ya kita jalankan hingga saat ini. Nah, yang perlu diketahui bahwa kenapa sih kok undang-undang energi tahun 2007, Undang-Undang 30 mengamanahkan perlu dibentuk Dewan Energi Nasional. Karena kita menyadari bahwa energi itu tidak bisa diselesaikan satu kementerian. Jadi mesti ingat itu ya. Jadi kalau misalkan kita coba aja salah satu contoh yang hari ini populer, mobil listrik. Ya, mobil listrik itu meliputi berapa kementerian coba. Mobilnya Kementerian Perindustrian. Ya kan? Begitu dia masuk di jalan, Kementerian Perhubungan, ya kan? Dikasih insentif lagi, Kementerian Keuangan, ya kan? Mengurangi emisi karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan? Energinya, Kementerian SDM. Dari satu produk mobil aja, sektor energinya sudah tersebar di beberapa kementerian. Maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode waktu itu berpikir, kenapa nggak dibikin satu dewan supaya memudahkan komunikasi lintas sektornya. Nah, maka muncul Dewan Energi Nasional yang komposisinya ada 2 keanggotaan, tipe keanggotaan. Jadi satu adalah anggota dari unsur pemerintah yang isinya adalah 7 menteri, ya 7 menteri, mulai dari Bappenas, Perhubungan, ya Pertanian, Lingkungan Hidup, Keuangan, Perindustrian, ya, itu masuk di dalam kelompok pemerintah. Lantas yang satu adalah kelompok yang mewakili stakeholders atau pemangku kepentingan. Sektor industri, ada sektor akademisi, ada sektor lingkungan hidup, ada sektor teknologi, ada sektor konsumen. Mekanismenya gimana nih untuk milih yang mewakili pemangku kepentingan? Wah, ini harus melalui proses seleksi masyarakat. Ya kan, seleksi masyarakat. Lantas diuji oleh panitia seleksi gitu yang terdiri dari berbagai macam kementerian, dikepalai oleh Kementerian SDM, Menteri SDM, diajukanlah ke Presiden. Nah, Bapak Presiden bilang, oke, sekarang jumlahnya berapa yang dibutuhkan? 8, berarti nyampe meja saya harus 16. Dari 16 orang itu dikirim sama Presiden ke DPR. Nih DPR tolong seleksi, ambil 8 dari 16. Adalah fit proper test di DPR, muncul 8. Nah, salah satunya saya. Nah, sayalah yang anggota Dewan Energi Nasional unsur pemangku kepentingan yang kategorinya adalah elected member. Nah, ya, sementara kalau yang menteri-menteri itu kan sudah otomatis. Begitu dia jadi Menteri Pertanian, ya otomatis menjadi anggota Dewan Energi Nasional unsur pemerintah. Nah, kita kemarin Pak Bahlil selaku Menteri SDM melihat, wah kalau yang dilantik hanya APK saja, maka menteri-menteri ini tidak merasa dia anggota DEN, ya kan? Maka beliau bilang, beliau langsung bilang, wah lantik semuanya. Jadi anggota DEN yang jumlahnya itu adalah 16 orang, termasuk beliau sebagai ketua harian, kalau bisa dilantik semua oleh Bapak Presiden. Hal yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan ya Pak ya? Tidak dilakukan karena sebelumnya itu hanya fokus kepada anggota pemangku kepentingan yang dipilih DPR saja yang dipikirkan. Jadi Dewan Energi Nasional kan tadi Bapak bilang kalau yang urusannya energi pasti melibatkan banyak kementerian. Bisa dibilang nggak Pak? Jadi si Dewan Energi Nasional itu kalau di sepak bola itu sebagai playmakernya Pak? Kita sebagai arsitek energi. Arsitek energi. Kitalah yang merencanakan. Atas otomatis leadership daripada kepala negara yang menjadi ketua. Jadi arahnya mau kemana nih Pak Prabowo? Misalkan beliau mengatakan, oh kita kalau bisa menjadi negara yang self-independent untuk urusan energi atau swasembada, ya kan? Atau kita menjadi negara yang
mengutamakan ketahanan energi, misalkan. Nah, iya, iya. itu adalah guidance daripada pemimpin nasional. Gitu, digodoknya lah di DEN. Nah, ini kira-kira yang dimaui oleh pemerintahan saat ini adalah seperti ini. Nah, misalkan, kalau bisa biomass, ya, untuk biofuel itu campuran daripada BBM meningkat menjadi 50, itu dari kami. Oh, Ya, iya, gitu. iya, Bahwa iya, Presiden mengatakan gitu, sanggup nggak kita? Nah, di dalam rapat DEN atau yang dikatakan sidang anggota, itu kan diketuai oleh ketua harian. Ada Menteri Pertanian, ada macam-macam ditanya, gimana kalau kita meningkatkan dari B40 ke B50, sawitnya gimana? Nah, ini kan Menteri Pertanian. Lahannya bagaimana? Apakah kita bisa mengelola lahan itu dengan baik, tidak menimbulkan keresahan, polusi dan lain sebagainya? Ada Menteri Lingkungan Hidup, kan begitu. Iya, iya. Nah, kalau misalkan Presiden sudah menentukan dan kita oke, jalan. Nah, gitu. Itu kira-kira senario-senario itu tertuang di dalam namanya kebijakan energi nasional. Nah, inilah jadi guidance ini. Kita menetapkan rencana umum energi nasional. Dan menetapkan siapa yang bikin, pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait. Kementerian SDM pegang dirijennya untuk mengemudikan kementerian-kementerian yang lain, ayo kita bikin rencana umum energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional yang dibuat oleh DEN. Ini turunan keduanya. Oke. Kira-kira kayak begitu ya. Masih ada satu lagi wewenang. Nanti menyangkut mengenai kondisi krisis. Kitalah yang menetapkan jumlah, jenis, waktu, dan lokasi daripada cadangan penyangga energi. Nah, kita saat ini masih belum punya cadangan penyangga energi. Nah, cadangan penyangga energi ini apa? Ya, sebuah cadangan yang tidak boleh diotak-atik, ya, tidak boleh dijadikan cadangan operasional, tidak boleh dijadikan apa, hanya dipakai di saat kondisi itu krisis dan darurat, baru dirilis. Jadi kalau di Amerika itu namanya Strategic Petroleum Reserve, ya, di mana eksekusinya itu melalui order daripada presiden. Itu dipegang oleh siapa tuh Pak? Oleh BUMN kah atau memang langsung CPE-nya, yang cadangan penyangga nanti ya. Iya. Karena sekarang kan kita belum punya, kita baru membangun. Iya. Nah, kita baru nanti diserahkan oleh Kementerian Teknis tentunya pengelolaannya, ya, bisa dikelola oleh BUMN, ya, tetapi yang penting dimiliki negara mayoritas. Terkait dengan CPE ini, mungkin nggak dia bahan bakarnya bukan seperti yang kayak di Amerika, bahan bakar minyak. Contoh misalnya kita mungkin bisa menyediakan cadangan energi ke depan itu dengan energi terbarukan mungkin karena kita wilayah tropis, kita punya biomasa, punya matahari dan segala macam. Iya, kalau kita lihat memang semuanya punya imbas dari disruption atau disrupsi global yang kita ketahui, kita ikutin adanya konflik ketegangan Timur Tengah, itu ternyata berpengaruh tidak hanya di regional Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia. Indonesia sendiri juga menghadapi imbas itu. Namun alhamdulillah ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional yang Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia, kita mampu menahkodai suasana ini dengan baik. Kita melihat ada badai dan kita tetap jalan, dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mempunyai ketahanan energi cukup tahan. Di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini. Separah apa sih Pak dan gimana kita bisa bertahan gitu dari kondisi global tersebut? Jadi kalau kita melihat total daripada impor crude kita, ya bukan BBM ya, impor crude kita kan sekitar 135 juta barel yang kita impor. Nah itu kebetulan 20% sendiri itu datang dari Saudi Arabia. Jadi di sana itu ada kalau bahasa teknik perminyakannya itu ada namanya Arabian Light Crude, ALC. Nah Arabian Light Crude ini menjadi feedstocknya dari refinery atau kilang yang ada di Cilacap. Nah, kalau kita hitung secara volume, ternyata di daerah
Saudi Arabia dan sekitarnya itu kita mengimpor sekitar 20% dari 135 juta. 20% saja. 20%. Ya, 80%-nya itu ada dari Afrika, jadi ada dari Angola, dari Nigeria, ada beberapa negara termasuk negara-negara yang lain, Amerika, terus kita juga ngambil dari Australia dan sebagainya. Jadi yang tidak terkena dampak konflik itu. Maka kenapa strateginya Bapak Presiden pada waktu kita ngelihat 20% datang yang melewati Selat Hormuz. Jadi kalau kita melihat distribusi importasi crude itu ada istilahnya ada 3 choke point. Jadi satu ada selat namanya Selat Bab El Mandes, ya, lantas satu itu di Laut Merah, terus ada lagi Selat Hormuz, nah, satunya lagi jangan lupa yang dekat kita Selat Malaka. Jadi kalau 3 itu terpengaruh secara serentak pasti akan terpengaruh bagi Indonesia. Tapi kalau kita ngelihat di Hormuz sendiri 20%. Ya, 20%. Maka kenapa perintah Presiden coba mencari sumber crude dari tempat lain. Maka itu yang dilakukan dan kita cepat sekali mengalihkan untuk mencari crude yang datang dari lokasi yang jauh daripada lokasi konflik itu. Ya kalau 20% berarti ya sebenarnya nggak terlalu krusial amat ya Pak ya? Ya kalau kita nggak punya gantinya krusial. Oh, walaupun poinnya cuma 20%. Iya, kalau sekarang 20% di Indonesia tidak bisa teraliri BBM-nya, gimana coba? 20% rakyat kosong BBM-nya masalah juga. Iya, tapi kesannya itu ya, kesannya kalau di media itu gara-gara ada Selat Hormuz itu benar-benar ngeblok semua sehingga yang menurut saya Pak ya 20% itu seolah-olah di media itu bisa lebih dari 50% kan begitu Pak? Opini di media kan pasti seperti itu Pak. Betul. Tapi ada negara yang memang ketergantungannya tinggi. Jadi bagi mereka yang ketergantungannya tinggi memang sangat kena dampak. Tapi untuk kita masih manageable. Volume daripada fosil kita kan menurun nih. Diisi oleh renewables ya. Otomatis nanti energi primer renewables yang bisa disimpan ya, karena ini kalau kita berbicara namanya juga cadangan. Iya. Berarti kan disimpan. Jadi ya. apa yang bisa disimpan itu bisa masuk di dalam CPE gitu. Jadi misalkan contohnya kalau di renewables itu battery misalkan ya battery storage kita kalau bisa mempunyai coverage days sekian hari. Nah, kita masih belum ke sana karena perkembangan daripada renewables di Indonesia kan masih sekitar 15,6% ya di dalam energy mix kita. Nah, tapi kalau nanti sudah mendominasi sesuai skenario daripada Ken kita tahun 2060 itu 70-72%. Kalau potensi-potensi kerentanan itu mungkin ada nggak sih Pak? Kayak dari 20% itu kerentanan untuk Indonesia sendiri? Ya kerentanannya satu kalau misalkan kita dapat sumber pengganti, ya kan satu. Terus yang kedua kalau misalkan dapat sumber pengganti jaraknya bagaimana? Ya karena itu kan otomatis mempengaruhi shipping route rute daripada pengapalannya. Butuh berapa hari untuk sampai di Indonesia. Lantas apakah storage kita itu ya dengan berubahnya jarak itu mempunyai kapasitas yang cukup. Kan beda kalau misalkan 2 minggu sekali diisi sama 1 bulan sekali diisi kan harus tangkinya harus lebih gede yang 1 bulan kan. Nah, seperti itu. Itu sekarang sudah insya Allah sudah teratasi. Dalam hal ini. Nah, kalau misalnya nih Pak ya, kita berandai-andai 20%-nya itu digantikan dengan energi terbarukan gitu Pak, misalnya Pak. Itu mungkin disebar gitu di pulau-pulau, kita buat yang kecil-kecil gitu. Kan tinggal peruntukannya aja. Peruntukan daripada impor minyak itu untuk apa? Kan ada 2, satu transportasi, yang satu untuk industri. Nah, kalau transportasinya bisa kita convert kepada yang non BBM kan sudah mengurangin itu ya mungkin bisa mengurangin persentasenya. Terus habis itu kita juga lihat lagi kalau misalkan dia untuk pembangkit listrik ya kan sekarang alhamdulillah PLTD itu udah hampir sedikit. Ya tidak terlalu mengkhawatirkan ya walaupun kita berusaha supaya jangan sampai ada
pembangkit listrik tenaga diesel kan, dieselnya kan mahal. Iya. Sudah mahal impor lagi. Nah, kalau itu juga bisa dikurangin serentak gitu ya, transportasi berkurang, industrinya pemanfaatan berkurang, ya udah pasti akan berkurang impor kita. Iya, berarti ini nih sebenarnya jawaban yang akhirnya kita dapetin nih Pak. Sebenarnya kita hanya fokus di sektor transportasi dan sektor industri ya Pak ya. Itu Nah, big job itu. berarti kalau misalnya kita benar-benar bisa mengelektrifikasi sistem transportasi kita, kemudian industri juga mungkin kita bisa switching fuel gitu mungkin Pak. Itu bisa juga Pak mengurangi yang 20% tadi. Itu ada dalam CAN. Oh. Tinggal baca aja. Iya. Jadi namanya fuel switching itu udah salah satu kebijakan yang ada dalam kebijakan energi nasional gitu. Berarti program co-firing itu juga bagian dari Masuk. termasuk di industri non ketenaga listrikan Pak. Iya. Oh, Ada iya. semua. Ada di Ken ya. Ada Oke, di Ken, nanti Pak. teman-teman curhat energi ini harus membaca tuh. Jadi Nah. kita biar nggak gampang menerima hoax Betul. gitu. Ternyata cara untuk menghemat atau mengefisiensikan energi dalam kondisi yang sekarang dalam tanda kutip kacau balau di skala global itu cukup memperhatikan di sektor transportasi dan sektor industri aja betul gitu. banget. Itu yang paling besar. Hmm. Itu yang paling besar. Ada sektor rumah tangga ya. Rumah tangganya di apa? LPG. Itu dia Ya Pak. kan? Itu Rumah juga tangga, ya. itu yang yang Bersinggungan gaduh langsung tuh Pak, gitu yang ya. gaduh tuh Pak. Maka kenapa di LPG kan ada satu ide kita ganti jadi kompor listrik, salah satu upaya. Betul. Ya, lantas kita juga menginginkan tetap menggunakan gas tapi tidak LPG, jadi tidak propen dan buten, tapi adalah meten. Jadi gas itu kan ada jenisnya, ada C1, C2, C3. Nah, kalau yang kita miliki natural gas kita itu gas metana. Metan, ya. Nah, metana. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau tidak menggunakan LPG yang isinya butana dan propana, diganti metana. Caranya gimana? Menggunakan jaringan gas kota. Jadi kayak kita di PDAM gitu, air itu yang kalau dibuka di rumah tangga itu yang ngocor gas. Nah, itu udah jalan kayak di Surabaya, sebagian di Sidoarjo itu sudah menggunakan jaringan gas kota. Itu mengurangin LPG. Dan LPG itu impor ya? subsidi juga. LPG kebetulan komponen terbesarnya itu impor. Dan kita impor dari yang sekarang ini dari mana? Middle East, yaitu termasuk yang kena imbasnya. Imbasnya dan juga Amerika. Ya, yang di Amerika itu lebih murah memang. Nah, kita tingkatkan yang sekarang hampir 60% beli dari Amerika, kita tingkatkan mungkin hampir semuanya dari mereka. Jadi kita coba kurangin yang dari Middle East, kita pindahkan ke Amerika. Kalau yang sumber metan ini dari mana tuh Pak? Dia Pak? Metana banyak. Kalau metana semua gas kita yang dihasilkan Yang di dalam negeri. di dalam negeri ya. Itu methane gas itu seperti yang Donggi Senoro, terus yang terakhir itu nanti Masela. Nah itu kan gas-gas metana. Tangguh, LNG tangguh itu metana kan, jadi LNG. Ini agak-agak ini dikit nih Pak, karena hubungannya sama metana. Kalau gas dari sampah organik atau material organik itu bisa juga nggak Pak kira-kira dipakai itu? Ya itu kan biomass. Nah, tapi kan pasti kapasitasnya Lebih besar. kecil. Ya. Skala rumah tangga mungkin skala ya, Pak. rumah tangga. Makanya saya tadi bilang kan industri transportasi jangan dilupakan, ada household, ada komersial. Komersial itu misalkan untuk industri-industri kecil, yang household itu rumah tangga tadi. Rumah tangga. Berarti possible ya Pak kalau misalnya skala rumah tangga masyarakat kecil nih, kalau misalnya mereka mau mengelola sampah sendiri, atau Melta tuh pernah waktu itu ke salah satu kota di daerah Malang, di mana masyarakat di sana udah mandiri energi nih Pak. Jadi mereka menggunakan kotoran hewan untuk menghasilkan gas gitu. Mereka cukup satu rumah itu kalau nggak salah punya 2 sapi, cukup 2 sapi aja. Jadi kotorannya itu diubah menjadi gas, kemudian ada bioslari juga untuk pupuk gitu. Terus yang kering itu bisa juga untuk pupuk tanaman dan lebih subur jadinya gitu Pak. Cuman ya lumayan, makanya jaraknya harus jauh itu dari maksudnya ditaruhnya berapa Harus ratus meter banyak gitu. juga kotoran yang dihasilkan gitu ya. Iya. Tapi mungkin nggak Pak kalau tadi bicara tentang jargas itu skemanya mungkin ditempatkan di tempat yang jauh. Nah kita enggak, kalau jargas beda. Ah. Kalau jargas itu kan gas bersih dia. Yang tadi Bapak ini apa?
Ini yang asalnya dari kotoran hewan. Ya maksudnya kita buat seperti Jargas gitu Pak. Jadi sumbernya kita Iya. di sentral, Ya. kemudian kita piping sehingga kita alirkan ke masyarakat gitu. Iya, tapi itu kita harus lihat tekanannya. Teknis Ya, berarti ya. teknis gitu, apakah dia cukup bertekanan gitu ya. Karena apapun juga kalau jaraknya makin jauh kan tekanannya juga berkurang. Betul. Ya. Mungkin dari Melta sendiri ini juga kepo ya Pak ya, mungkin dengan isu yang beredar hari ini terkait bahan bakar minyak, orang-orang pada berpikir wah nanti akan habis nih cadangan energi kita gitu kan, bagaimana kita mengatasinya. Dan juga mungkin nggak sih Pak, sekarang kan lagi marak banget isu nelayan gitu ya, terkait apakah bisa perahu itu terbuat dari atau bahan bakarnya itu dari listrik atau ya, energi yang lebih terbarukan gitu Pak. Semua elemen yang bisa mengurangi ketergantungan impor pasti didorong. Ya, jadi kalau kita mengatakan mobil listrik, terus kapal listrik, itu kan harapan kami dia akan mengurangi impor, ya, impor BBM. Ya. BBM itu penguasaannya kan cuma ada di industri dan transportasi. Iya betul. Ya kan, jadi kalau transportasinya dikurangin karena kita convert yang tadinya itu internal combustion engine, ya ICE, ya mobil-mobil yang sekarang beredar ini kan ICE istilahnya, kita convert itu menjadi listrik, kan otomatis kebutuhan BBM-nya berkurang. Nah kalau kebutuhan BBM berkurang, kebutuhan impor kita berkurang, kan begitu kan? Jadi pasti kita dorong. Nah tinggal sekarang bagaimana teknologi itu bisa mengcapture tentang kebutuhan tersebut. Ya. Pada waktu saya menjadi pimpinan Komisi 7 di DPR RI yang membidangin energi, kita galakkan waktu itu mengkonversi dari diesel, ya, dari bahan bakar solar yang untuk nelayan atau solar untuk nelayan itu ke gas. Kita kasihlah converter kit, ya, anggota DPR mengawasi pendistribusian converter kit di nelayan-nelayan, ya, yang akhirnya membuat mereka sudah tidak perlu lagi antri solar, karena dia bisa menggunakan gas, ya, dengan BBG, bahan bakar gas. Ini kan ide untuk menggantikan sesuatu yang kita impornya gede, kan itu kan. Nah, sekarang ada sedikit melompat, ternyata listrik berkembang teknologinya. Nah, kalau kita bisa menuju kepada kapal listrik, itu akan lebih sempurna lagi karena apa? Otomatis emisi karbonnya turun, ya kan, ketergantungan pada BBM fosilnya turun, ya. Ya harapannya nanti listriknya digenerate dengan energi baru juga atau energi terbarukan, kan begitu kan ke depannya. Iya, kebetulan juga Meti baru saja mengajukan proposal sih Pak terkait dengan perahu listrik itu yang charging stationnya itu 100% renewables, jadi hybrid lah. Saya nggak tahu apakah ya namanya eksperimen Pak ya, apakah itu nanti harus yang tadi Bapak bilang harus koordinasi ke kementerian ini. Pasti ya, apalagi kalau kita listrik itu kan tergantung pada kapasitas daripada baterai. Iya. Ya kan, jadi bisa dibayangkan kalau misalkan nanti kapasitas baterainya 8 jam saja, sementara orang bernelayan ini hari, ngomongnya tidak cuma jam, hari gitu, otomatis kan ada keterbatasan jarak. Nah, mungkin bisa dipakai untuk daerah yang pesisir gitu, yang mungkin tidak jauh dia melautnya, atau kalau misalkan nanti teknologinya memungkinkan, karena kita siapa tahu sekarang ini mobil yang tadinya cuma 3 jam bisa menjadi 6 jam, bisa sampai 8 jam, jangkauannya bisa sampai 1000 kilo. Nah, nanti kita harapkan di sektor perhubungan laut, ya dalam hal ini transportasi laut juga demikian. Sekarang juga banyak yang berharap tapi juga mempertanyakan tentang dua kata, karbon kredit. Nah, itu gimana tuh Pak? Cara menjelaskan lebih mudah dan peranan DEN itu gimana tuh Pak dalam merealisasikan karbon kredit itu di Indonesia? Karena pembenahan daripada ekosistem lingkungan kita jujur kan belum established ya. Jadi kita punya niatan, kita punya harapan gitu supaya ada satu reward and punishment ya. Jadi kalau kita melihat PLTU misalkan pembangkit listrik tenaga uap yang digenerate dari batu bara itu kan menghasilkan emisi yang luar biasa.
Nah, kita sandingkan dengan energi baru ya atau energi terbarukan yang emisinya rendah. Nah, ini kan tentunya ada faktor yang dihitung ya supaya yang mengotori lingkungan itu juga harus membayar konsekuensi daripada kerusakan lingkungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan externalities factor. Itu kan belum dihitung. Jadi harga batu bara yang ada sekarang ini dijual masih belum mempertimbangkan externalities. Sehingga pada waktu dia disandingkan dengan energi yang bersih kalah kompetitif dibandingkan yang kotor ini gitu. Maka saya udah katakan, saya kebetulan jadi pembicara di COP ya, di Conference of the Parties itu mungkin udah lebih dari 10 tahun berturut-turut. Saya hadir dan baik di conference internasional selalu saya sampaikan bahwa ya dunia ini harus konsisten ya, karena kalau dunia tidak konsisten maka carbon credit itu hanya sesuatu yang ada nilainya besar tapi ada di angkasa gitu, tidak pernah turun. Nah, maka kenapa kita menginginkan mekanisme ekosistem lingkungan ini harus kita benahi gitu, konsisten. Jadi kalau yang kotor ya kamu harus bayar, yang bersih kamu dapat reward, kan begitu. Ini simple as that sebetulnya. Jadi kalau kita bicara masa depannya ya kita lihat kalau konsisten itu akan menghasilkan nilai tersendiri gitu. Kalau di Indonesia sendiri gimana, Pak? Masih belum. Masih belum. Ya kita menuju ke sana. Saya ambil contoh. Ada namanya carbon tax ya. Carbon tax aja waktu itu diundangkan bangsa tahun 2021 kalau tidak salah. Diundangkan di DPR tuh. Ya, ternyata diimplementasikannya mungkin barusan 2023, 2024 gitu. Dan nilainya juga masih kecil. Penaltinya itu dipajakinya kurang besar gitu. Nah, sehingga yang kita mencoba untuk menjadi bersih ini kayak belum terkompensasi dengan baik gitu. Ya kan, maka kenapa yang aware terhadap masalah carbon credit ini itu adalah untuk produk-produk yang lagi bersaing dijual ke luar negeri, diekspor gitu. Dan dia bersaing dengan produk-produk yang sama dari luar negeri yang dikelola menggunakan teknologi yang environmentally friendly. Nah, ini yang lagi fokus. Jadi kalau sekarang pengusaha katakan industri sepatu atau industri rumah tangga, dia mau jual ke Eropa, dia promosiin, ini loh saya pakai PLTS loh. Berarti lebih ke branding ya Pak ya kalau kayak gitu ya? Bukan branding, ini real. Ya real karena kalau yang bersih dikatakan bersih dan dari konsumen yang ada di Eropa yang aware terhadap lingkungan, dia lebih senang membeli produk yang prosesnya dihasilkan oleh listrik yang bersih. Gitu. Mereka sudah melihat prosesnya betul. Dulu berarti ya, Pak. Tapi kalau untuk di domestik kan masih belum. Ya kan sama aja misalkan industri furniture. Ya, industri furniture yang waktu pemotongan kayunya saja menggunakan kaidah-kaidah lingkungan sama tidak. Hari ini kan mungkin di domestik tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau di luar negeri mungkin dia akan lihat ya kamu motongnya gimana caranya, bisa nggak kamu video? Begitu coba tanya industri furniture yang export oriented, dia bilang waduh Pak ini kita dihajar betul, dia pengen tahu persis bagaimana mekanisme processingnya. Tapi kan dunia perlu konsisten, gitu loh. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh kenapa the world need to be consistent. Kalau misalkan kita produksi batu bara besar kan, kalau misalkan yang permintaan batu bara dunia itu meningkat, berarti ini something kan, ada apa kok jelas-jelas ini yang kita hindarin kok masih banyak permintaan, berarti dunia tidak konsisten dong. Nah, gitu. Jadi inilah PR kita semua, PR generasi muda seluruh dunia yang mengelola bumi ini. Kita termasuk kelompok atau negara yang saya kategorikan sebagai climate change believer. Kita orang yang percaya dengan perubahan iklim. Tapi Amerika hari ini dengan Presiden Trump, dia climate change denier. Kan begitu. Jadi di sini pertentangannya. Maka bagi kita ya kita mencoba untuk konsisten karena kita sepakat dengan UNFCCC untuk menurunkan emisi karbon yang sifatnya per tahunan.
kita evaluasi ya. Misalkan tahun 2030 kita pengen menurunkan emisi karbon sampai 446 juta ton CO2. Nah, itu kan kita laporkan nih pada waktu COP itu di UNFCCC. Ya kita konsisten aja terhadap itu. Karena kita termasuk negara yang menandatanganin Paris Agreement. Oke, terima kasih Pak Setia. Wah, saya senang sekali Pak. Merasa terhormat sekali bisa berdiskusi dengan Bapak ya. Dan mudah-mudahan edisi kedua kali ini bisa memberikan inspirasi. Jangan lupa juga kepada teman-teman curhat dimanapun berada ya, saksikan podcast Curhat Energi ini setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Informasinya silahkan mengunjungi website www.indoebtkeconex.com ya. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.